Halo pemirsa, Komisi Anti Rasuah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyasar sejumlah pejabat nakal dan kali ini menyasar 8 pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Komisi Anti Rasuah KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT yang menyasar sejumlah pejabat nakal, kali ini menyasar 8 pejabat di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Penangkapan yang dilakukan KPK akhir pekan ini berhasil menjaring 8 pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ke-8 pejabat tersebut sudah tiba di Jakarta guna diproses lebih lanjut. Sementara terkait identitas yang diamankan, KPK disebut terdiri dari 3 anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, hingga sejumlah ASN dari lingkungan pemerintah. KPK juga masih mendalami kasus dugaan korupsi dalam OTT ini. Ya, dan kita akan langsung bergabung dengan KPK untuk mengikuti keterangan pers terkait penangkapan sejumlah pejabat dari Oku, Sumatera Selatan berikut ini. Beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan. Kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi malam atau tadi pagi sudah dilakukan proses ekspos perkara yang dihadiri oleh pimpinan, kemudian Kedeputian Penindakan. Berdasarkan hasil ekspos tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada 2 klaster, ada pihak penerima dan ada pihak pemberi. Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025. Terhadap 3 tersangka yaitu FJ, MFR, dan UM ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur di Gedung KPK C1. Sedangkan tersangka NOP, MFZ, dan ASS
ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Oku, termasuk juga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga dukungan dan bantuan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Batu Raja, Oku. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, kepada seluruh anggota legislatif yang masa jabatannya masih baru, yang baru dilantik juga beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan, menurut saya, adalah hal yang harusnya menjadi perhatian bagi para pejabat eksekutif dan legislatif semuanya untuk tidak melakukan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ya untuk kepentingan pribadi yang tentunya berdampak kepada aspek penegakan hukum ya seperti yang dialami oleh Nop dan kawan-kawan ini. Kami berharap bahwa seluruh kepala daerah, kemudian anggota legislatif ya tetap menjaga integritasnya, tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan-perubahan APBD dengan memasukkan pokir yang akhirnya menurunkan ya kredibilitas daripada pemerintah daerah itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penyidik bisa. Akan ditunjukkan ya barang bukti oleh penyidik. Ya, jadi barang buktinya sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan, ini adalah tas yang digunakan oleh para tersangka ya dengan maksud untuk disimpan dan akan dibagikan. Dikeluarin aja. Disusun aja.